kirimkan Al-Fatihah ya, sebagaimana tradisi para ulama-ulama kita melakukan kajian mengirimkan Al-Fatihah pertama untuk guru kita yang telah mendahului kita. Terlebih dahulu adalah kepada muallif hadzal kitab serta orang-orang yang menempuh jalan beliau serta kita insyaallah yang juga termasuk para pengikut beliau. Al-Hadidiyah wa ala kulli mutin shalih al-Fatihah. Yang pertama mungkin sekali lagi kita bersyukur ya, karena tidak banyak orang yang menggerakkan hatinya, meringankan langkah kakinya sehingga bisa menghadiri majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena majelis ini mulia, Nabi mengatakan majelis seperti ini termasuk Riyadul Jannah, taman surga. Kita bisa bayangkan surga ini adalah sesuatu yang menjadi dambaan kita. Setiap kita sholat itu biasanya ada doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Yang doa itu adalah disebut doa sapu jagat. Kira-kira apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita artikan, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita yang kita selalu panjatkan. Artinya apa? Kehidupan kita itu muaranya adalah, ujungnya itu adalah surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan taman surga sebelum masuk ke dalam surga, kata Nabi, hadiri majlis ilmu. Nabi pernah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fartaqu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Qalu wa ma riyadul jannah? Para sahabat lalu bertanya, ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan riyad? Riyad ini jamak dari raudhah. Riyad itu artinya taman-taman surga. Jamak dari kata raudhah. Raudhah itu taman, jamaknya riyad. Apa itu taman surga? Nabi mengatakan majalis al-zikir, yaitu majelis zikir atau majelis ilmu. Yang kedua, pengajian ini adalah satu cara untuk memudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya lebih pada surga semua. Tashilul thariq ilal jannah. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa salaka itu menempuh jalan. Salaka tariqan itu artinya menempuh jalan. Tariq itu artinya jalan. Jamaknya turuq. Tariq jamaknya turuq. Yabtaghi mencari, fihi ilman, ilmu pengetahuan. Sahalallahu lahu, sahala itu artinya Allah mudahkan. Sahala tashil, sahala yusahilu tashil. Kalau kemudahan disebut dengan sahlun, lawannya sa'bun. Mempermudah sahala. Bahasa Arab gampang. Misalnya seperti contoh begini, karuma artinya mulia. Memuliakan tinggal tambah syadid atau tasdid. Syaddah. Karuma mulia, orang yang mulia namanya karim. Memuliakan karrama, tambah tasdid. Karrama, yukarrim, takrim. Takrim itu artinya memuliakan. Sama dengan azuma, itu besar. Orang yang besar namanya azim. Membesarkan tambah tasdid atau syaddah. Azzama yu'adzim ta'zim. Nah itu perlu belajar di Nausoro supaya kita bisa memahami kitab ini.
Insya Allah nanti sedikit-sedikit karena ini amanah dari Ustaz Saiful, sedikit-sedikit ada nahnya bagaimana memahami kata per kata dan bagaimana memahami strukturnya. Sedikit-sedikit lah Pak, kita tidak juga paksaan ya. Insya Allah nanti akan bisa memperhatikan. Nabi mengatakan man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan atau menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Jadi kita tidak sulit-sulit kalau kita ingin menuju surga. Jalannya adalah menghadiri majelis ilmu dan mempelajari ilmu. Itu jalannya, bukan yang lain. Ini adalah salah satu jalan supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengkaji ilmu? Yang pertama, umur kita tidak panjang Pak. Sayang kalau kita punya umur nggak kita manfaatkan. Salah satu cara memanfaatkannya adalah menghadiri majelis ilmu. Nabi mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali ada orang yang umurnya lebih dari itu. Sedikit, jarang, aqal, qalil, dari kata qalil, sedikit. Nah, kalau kita memberikan contoh misalnya Nabi Muhammad SAW itu meninggal di usia berapa? 63. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di usia berapa? 63. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal di usia 63. Nah, yang 60 siap-siap. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia berapa? 63. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu beda dari ketiga sahabat Nabi, meninggal di usia 80 tahun. Tapi kalau dihitung-hitung itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari itu jarang. Kalau ada yang 80, ada yang umur 80 sih? Atau tidak ada. Kalau ada paling satu. Nah, itu pun sudah bungkuk-bungkuk. 84. Nah, kalau paling ada nggak yang lebih dari itu? 90 tahun. Tidak ada, apalagi 100 tahun jarang sekali. Tapi berkisar antara 60 sampai 70 umur batasnya itu. Nah, kita umurnya berapa sekarang? Kalau ada yang umur 50 tahun, tinggal 10 sampai 20 tahun lagi. Siap-siap aja. Sisanya itu Pak. Jadi umur kita bukan bertambah, berkurang. Saat saya ini bernapas 1 detik, berkurang 1 detik. Tapi saya bersyukur kepada Allah karena saya isi dengan kebaikan. Saya bersyukur kepada Allah mengisi sisa umur itu dengan kebaikan. Sekarang sudah berapa menit kita lalui dari sholat tadi? Kita 10 menit, 30 menit. Alhamdulillah 30 menit adalah investasi akhirat kita. 30 menit. Dan itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, kalau kita umur 60 tahun, siap-siap, maka isi sisa umur kita untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu apapun isi. Misalnya di sini Kemanggisan termasuk yang paling makmur Pak, kajian-kajian. Saya termasuk bersyukur. Saya ini 23 tahun Pak di Palu Pak. Saya orang asli Kemanggisan, saya punya teman SMP nih, Abdul Rahman, teman SMP. Tahu Abdul Rahman itu? Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. 23 tahun baru sekarang saya ketemu. Nah, 23 tahun di Palu, Sulawesi Tengah, itu jarang Pak kajian-kajian begini seperti Kemanggisan. Saya tetap mengisi kajian, tapi itu jarang. Seminggu sekali, tapi kitabnya fikih, Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Imam Syafi'i. Kitab sistematis menurut madhab Syafi'i. Itu kitabnya bagus sekali, kontemporer ya. Yang kita bacakan Fathul Mu'in, Fathul Gharib, kitab-kitab klasik. Nah, ini kitabnya kontemporer, kitab yang ditulis ulama sekarang, bagus sekali. Suatu-waktu nanti bisa kaji, cuma agak tebal dia, ada beberapa jilid yang digabung menjadi satu jilid tebal. Nah, kita bersyukur karena kita isi waktu kita ini dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah aw hafathumul malaika aw ghasyiyatuhumur rahmah aw zakatuhum fi maidah. Itu adalah Arba'in An-Nawawiyah hadis. Nabi mengatakan kalau satu kelompok umat berkumpul di satu tempat, fi baitin min buyutillah, satu rumah dari rumah Allah termasuk mushola ini, min buyutillah, yatluna kitaballah, mereka mengkaji membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu kemudian mengkaji isi-isinya di antara mereka, termasuk ini kan bagian dari kitab Allah, karena isi ini adalah rujukannya Al-Quran, rujukannya hadis Nabi Muhammad SAW dan kitab para ulama. Nanti kita jelaskan apa sih isi dari kitab ini sebelum kita bahas materi ini. Nabi menjanjikan kalau orang-orang seperti kita ini, kata Nabi, nazalat alaihim sakinah, pasti akan turun sakinah. Tenang. Kira-kira ada nggak yang hadir di sini yang tidak tenang hati, gelisah? Ada nggak Pak? Apa nggak ada? Karena ini janji Rasul. Au hafathumul malaika, malaikat itu mengitari kita di sini. Kita nggak tahu Pak, apa yang dilakukan malaikat? Malaikat mendoakan kita. Au ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah mengitari kita. Au zakarahumullah fi man indah. Allah sekarang ini, Allah itu sedang menyebut nama kita, membangga-banggakan kita, si Abdurrahman, si Saiful, Ustaz Baihaqi dan sebagainya. Ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang ada di langit. Anda bayangkan kalau Allah membangga-banggakan kita. Bagi siapa? Orang yang seperti kita ini, yang memang duduk di majelis-majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, lalu kemudian mendiskusikan di antara mereka. Maka orang yang menuntut ilmu ini adalah orang yang sangat mulia dan sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ada ibunya ya? Ada ya? Jadi kalau kita lihat Islam ini tujuannya apa sih? Allah ciptakan manusia itu tujuannya cuma satu saja Pak. Nanti diturunkan syariat. Apa? Ya'budun. Agar mereka itu mendedikasikan seluruh aktivitasnya dan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya tujuan kita ada di bumi ini apa? Ibadah Pak. Tapi ibadah itu apa? Semua aktivitas kebaikan kalau niatnya karena Allah itu ibadah. Kita bekerja di pasar, niatnya karena Allah, itu ibadah Pak. Kita dagang, kita mengajar dan seterusnya, apapun aktivitas kebaikan kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dianggap ibadah. Karena ibadah ini penting, Allah kasih tahu caranya. Kalau Allah tidak kasih tahu caranya, maka Allah zalim. Dikasih tahu caranya, ini loh cara beribadah, maka diturunkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu bawa pedoman kitab yang kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu isinya syariat, yang kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita akan bahagia, kita akan senang. Dan itu janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Dan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, itu adalah makhluk yang punya 3 dimensi Pak. Manusia ini kita itu 3 dimensi. Akal, kita punya akal nih Pak. Dimensi apa lagi? Jasmani, tubuh, fisik. Yang ketiga hati, kalbu. 3. Kalau binatang cuma dikasih jasmani, sama apa? Nafsu saja, jasmani saja. Makanya binatang kerjanya cuma makan, tidak ada rasa malu. Malaikat diberikan spiritualnya aja. Nah kita ini lengkap. Kita ini lengkap diberikan 3. Akal, tubuh terdiri dari tangan, mata dan sebagainya Pak. Semuanya ini. Lalu kemudian hati, qalbu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan syariat untuk mengajarkan itu 3 dimensi. Akal misalnya, jadi contoh akal. Allah kasih akal. Untuk apa akal itu? Untuk kita gunakan
berpikir. Makanya orang yang mempunyai akal itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu ketika Allah menciptakan akal dipanggil oleh Allah. Ya akal, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Apa kata akal? Akal bilang, ana abduka wa anta rabbi. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada akal, tidak ada satu makhluk yang aku ciptakan yang mulia daripada engkau wahai akal. Makanya akal dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, orang yang menggunakan akalnya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan apa? Ulul albab. Orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal pasti dia akan gunakan akalnya untuk melakukan perenungan. Dia merenungkan dirinya, muncullah ilmu. Dia melihat pada dirinya, Pak. Lalu dia melakukan pengamatan, muncul ilmu pengetahuan apa? Biologi, psikologi, sosiologi dan lain sebagainya. Ketika dia melakukan perenungan dan penelitian terhadap alam sekitar, muncul ilmu astronomi dan lain sebagainya. Orang yang menggunakan akal dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada zaman dinasti Abbasiyah itu umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan dihargai, ulama juga dihargai. Sekarang kita mundur, Pak, karena kita jarang menggunakan akal pikiran. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak berakal tidak dapat kewajiban hukum. Misalnya siapa? Orang gila. Ada orang gila diwajibkan sholat. Dah, kenapa? Akalnya nggak ada, akalnya rusak. Anak kecil juga nggak diwajibkan, Pak. Akalnya masih kurang. Anak kecil itu kalau dikasih lihat uang, Pak, yang dilihat bukan jumlah uangnya, tapi lihat itu yang mencoloknya. Ada warna merah dikasih dengan warna biru, dipilih masih warna merah. Kenapa? Karena lebih mencolok matanya. Kalau kita diberikan dua pilihan, ini uang biru, uang merah, mana yang dipilih? Kenapa dipilih merah? Karena jumlahnya lebih besar. Kita sudah menggunakan akal. Anak kecil enggak, Pak. Yang penting yang mencolok matanya itu yang dipakai. Maka anak kecil tidak punya kewajiban sholat. Kalaupun dia diperintahkan sholat, itu untuk takdir, mengajarkan dan membiasakan dia sholat supaya dia terbiasa. Padahal dia tidak wajib, puasa juga tidak wajib. Maka jangan dipaksa anak kecil baru umur 7 tahun suruh puasa sampai maghrib. Biarkan dia latihan sampai zuhur, nggak apa-apa. Dia latihan sampai asar, dia latihan. Kalaupun sampai maghrib dia belum dapat pahala. Kenapa? Karena memang belum mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jasmani. Jadi Allah kasih mata, telinga. Ini diajarkan oleh Allah. Untuk apa mata ini digunakan? Telinga, Pak. Makanya pada saat ketika bayi dilahirkan, Pak, bayi dilahirkan, itu Allah kan sudah berikan potensi. Apa? Mendengar, sam'a wal basar. Mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Dan potensi mendengar dan melihat yang diberikan Allah yang paling kuat bagi anak yang baru dilahirkan itu mendengar, bukan melihat. Makanya kalau anak kecil, bayi baru dilahirkan, Anda begini-begini di hadapan bayi, itu bayi nggak lihat. Tapi kalau Anda teriak, dia gerak. Makanya kalau bayi dilahirkan, diazankan. Diazankan. Sebelah kanan dikomatkan, sebelah kiri. Kenapa? Karena yang paling bisa mendengar, merespon oleh bayi itu adalah suara. Dan yang perlu diperkenalkan suara pertama kepada si bayi supaya dia terekam di dalam otaknya itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bayi diadzankan, tapi yang kencang-kencang. Adzannya ya supaya terdengar. Ya Allahu Akbar, lalu pakai speaker. Habis sudah tuh bayi telinganya. Itu aja. Kenapa? Suara yang pertama kali didengar oleh bayi dan potensi mendengar itu yang pertama kali dimiliki bayi, maka suara terkait dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qalbun, Pak. Hati, ini yang penting. Nah, ini akan jadi pembahasan kita di dalam kitab ini. Qalbun ini bedakan dengan hati ya. Ini hati spiritual. Kalau hati dalam bahasa Arab namanya kabidun. Kita makan hati ayam tuh, Pak. Itu bahasa Arabnya bukan qalbun, kabid. Tapi qalbun, hati, kalau dalam bahasa Arab makna qalbun itu jantung. Tapi qalbun dalam pengertian
kajian kita ini adalah hati yang bersifat spiritual. Hati yang bersifat spiritual. Jadi jangan disamakan dengan jantung, jangan disamakan dengan hati yang ada di dalam diri manusia atau yang ada dalam bahan binatang. Tapi hati secara spiritual. Artinya apa? Tidak melihat, tapi dirasa ada. Nah, kajian Al-Ghazali seperti itu. Maka Al-Ghazali nanti ada yang sebut kolbun, fuad, sirrun, dan sebagainya. Kitab ini dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali. Kitab An-Nasihinya itu dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali. Kita akan bahas nanti Pak. Per materi itu nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kenapa kolbun? Karena kolbun itu adalah yang menggerakkan perbuatan kita. Jadi kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat baik, itu hati yang gerakan. Hati. Maka Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau seandainya bagus ini, semuanya bagus. Wa idza fasadat, kalau seandainya buruknya hati, semuanya buruk. Jadi hati itu yang menggerakkan apa? Menggerakkan perbuatan kita. Maka nanti pendidikan yang sebenarnya itu adalah tarbiyatul qalbi, pendidikan hati, bukan tarbiyatul aqli. Meskipun ini penting, tapi yang penting adalah tarbiyatul qalbi. Karena apa? Karena hati akan mengontrol pikiran. Kalau orang hatinya bagus, pikirannya bagus Pak. Tapi kalau hatinya kotor, pikirannya kotor. Hatinya penuh dengki, otaknya akan berpikir bagaimana caranya saya akan menghancurkan ini. Lalu tangannya bergerak, bagaimana caranya saya menghancurkan ini. Semuanya bergerak Pak. Bikin konsep, ya kan? Perencanaan, dijatuhkan dia. Ini yang sekarang terjadi dalam politik Indonesia begitu Pak. Hatinya bermasalah. Kalau hatinya bagus, semuanya akan bagus. Nah, di dalam hati itu kata Nabi ada nafsu. Ada aduwika nafsu kallati baina jambayka. Ini hadis ini ada dalam kitab Risalatul Muawana. Selain kitab ini, jadi Habib Abdullah Haddad itu punya kitab namanya Risalatul Muawana, lebih tipis dari kitab An-Nasihinya. Dalam kitab itu disebutkan ada aduwika nafsu kallati baina jambayka. Musuhmu yang paling sengit, kata Nabi, nafsuka, nafsu kamu allati baina jambayka, yang ada di antara hati. Jadi hati ini tempatnya penyakit hati. Maka Imam Al-Ghazali dia mengibarkan hati itu seperti cermin. Jadi seperti cermin. Bapak tahu cermin kan? Kaca. Kata Imam Al-Ghazali, hati yang buruk seperti cermin berdebu. Bapak pernah lihat cermin berdebu? Cermin isinya debu semua. Kalau kita ngaca, kelihatan nggak wajah kita? Kelihatan nggak? Sama-sama, atau kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena cermin yang berdebu ini tidak bisa menerima pantulan cahaya. Tidak bisa menerima pantulan cahaya dan memantulkan cahaya kepada kita. Biasanya kalau kita bercermin dengan cermin yang bersih itu ada pantulan cahaya. Kalau cahaya nggak ada malam hari, kelihatan nggak wajah kita Pak? Nggak kelihatan. Itu ilmu fisika Pak. Fisika begitu. Abdurrahman tahu tuh Ustaz Abdurrahman kenapa jadi SMP fisika. Jadi ilmu fisika itu dia memantulkan. Nah, cermin yang berdebu tidak bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada orang lain. Kalau hatinya kotor, tidak bisa menerima kebaikan, apalagi memantulkan kebaikan kepada orang. Makanya orang yang hatinya kotor, sombong, Pak, diajak pengajian nggak mau. Dia mau, nggak mau dia. Kenapa? Takut. Apalagi dia mengajak orang kebaikan, susah itu tahu. Orang yang sombong itu penyakit hati, sombong, rakus, dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti sedikit. Tapi kalau hati bersih, seperti cermin bersih itu kalau kita lihat wajah kita jelas sekali Pak. Sampai jerawatannya ada, panoknya juga kelihatan Pak. Kalau cerminnya bersih banget itu. Kenapa? Karena cermin bersih itu bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada orang lain. Kalau orang hatinya bersih, ada orang ngajak pengajian, ayo, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begitu Pak. Dan dia ngajak orang, itu hatinya bersih. Nah, maka pendidikan hati itu menjadi penting dalam Islam. Nah, salah satunya adalah kitab An-Nasihah Ad-Diniyah.
kitab ini. Nah, saya punya yang gini Pak. Ini kan ada yang yang kitab yang agak ini ya, tapi ini saya punya kitab diterbitkan oleh Darul Hawi. Darul Hawi ini biasanya kitabnya begini semua. Saya punya kitab Habib Abdullah Haddad itu kitabnya begini semua, dikirim dari teman yang ada di Mesir misalnya, dikirim jadi satu paket itu semua kitab Habib Abdullah Haddad itu kita terima. Yang kita akan bahas insya Allah kitab ini insya Allah. Nah, kitab An-Nasaidinya ini adalah kitab yang isinya itu al-adab wal akhlaq. Nanti dia bahas fikih tapi muatannya adalah akhlak. Meskipun dia membahas tentang sholat, puasa, zakat dan haji, tetapi yang ingin disampaikannya adalah persoalan etika, akhlak. Nanti kita akan kutip sedikit contohnya bagaimana Imam Abdullah Al-Haddad itu menekankan pada persoalan tersebut. Jadi ketika menulis kitab ini, Al-Habib Abdullah Haddad, ini dia pendekatannya tasawuf akhlaki. Ada dua jenis tasawuf Pak. Kalau kita belajar tasawuf itu ada dua jenis. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Nanti Imam Al-Ghazali tasawufnya akhlaki. Ada tasawuf falsafi, maksudnya apa? Tasawuf yang dimasuki oleh unsur filsafat, pakai pemikiran. Misalnya, saya beri contoh ini. Makanya orang seperti kita jangan belajar tasawuf falsafi, nanti bisa sesat Pak. Kenapa? Kalau nggak sanggup, otaknya nggak sampai, berbahaya itu. Misalnya Allah dan manusia itu bersatu, yang disebut dengan al-ittihad. Dan nanti akan dengan nama Syekh Siti Jenar. Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Syekh Siti Jenar Al-Halla itu sama konsepnya, yang disebut dengan al-ittihad atau al-hulul. Ini sedikit saya jelaskan Pak ya, tapi jangan dimasukkan dalam hati. Yang penting dengar aja. Namanya tasawuf falsafi. Jadi kata Al-Hallaj, Allah punya sifat kemanusiaan yang disebut dengan an-nasut. Allah punya sifat kemanusiaan. Manusia punya sifat ketuhanan yang disebut dengan al-lahut. Nah, ketika manusia membersihkan dirinya bersih, maka dia akan masuk pada alam yang disebut dengan alam malaikat, alam lahut. Naik dia. Kalau kita kan susah itu membersihkan, Pak. Hati dibersihkan, semuanya baik semua. Jadi amalan-amalan malaikat yang kita lakukan bersih. Allah kemudian akan menurunkan pada tempat yang disebut dengan nasut, maka bersatulah lahut dan nasut, maka terjadi yang disebut dengan ittihad. Maka orang yang sudah ittihad, dia mampu. Yang ada adalah dirinya adalah Allah. Maka ketika ditanya Syekh Siti Jenar, ada orang nggak di dalam? Tidak ada orang, yang ada hanya Allah. Akhirnya dianggap sesat. Dianggap dia sesat, dia mengatakan diri Tuhan. Akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum oleh Wali Songo. Dianggap telah kafir, keluar dari Islam. Kafir secara harfiah, tapi secara hati enggak. Sama dengan Al-Hallaj, dihukum oleh ulama-ulama saat itu, bukan karena ulama itu tidak tahu, ulama itu tahu. Tetapi untuk menghindarkan terjadinya fitnah terhadap orang-orang awam, dia perlu dihukum. Kenapa? Karena Al-Hallaj itu bisa membuat orang tersesat kalau dia tak paham. Maka Al-Hallaj itu dihukum pancung. Pada saat dihukum pancung, darahnya mengalir, darahnya menulis kalimat Allah. Darahnya itu Pak, menulis kalimat Allah. Artinya apa? Dia bukan orang sesat. Dalam pandangan orang, ia sesat. Kenapa? Karena nggak bisa dipahami orang. Makanya orang-orang awam kayak kita jangan belajar tasawuf falsafi. Di dalam pesantren-pesantren ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi, itu dilarang di pesantren. Kenapa? Karena bisa membuat orang sesat kalau dia tidak paham. Nah, tasawuf yang kita pelajari ini adalah tasawuf akhlaki yang digunakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam menulis kitab ini adalah tasawuf akhlaki. Menggabungkan antara fikih dengan tasawuf. Karena kalau kita fikih saja Pak, itu bisa zindik, bisa fasik. Sekarang saya mau beri contoh Pak. Kalau kita hanya menggunakan fikih, tidak menggunakan tasawuf, kita bisa jadi orang fasik Pak. Orang bermaksiat. Contoh, kalau saya punya 4
40 ekor kambing, wajib nggak saya keluarkan 1 ekor kambing zakatnya? Wajib ya? Tapi harus berlalu 1 tahun kan? Betul kan? 1 tahun. Saya punya 40 ekor kambing, pas 1 tahun, tapi belum sampai 1 tahun, misalnya 11 bulan 29 hari, belum 1 tahun kan? Kambing itu saya kasih istri saya. Ini kambing saya kasih tahu ya. Berkurang nggak? Jadi berapa? Wajib nggak saya keluarkan? Tidak jadi. Berlalu 1 tahun, saya bilang ke istri saya, mana kambingnya saya kasih tahu itu? Kasih lagi saya. Jadi berapa saya? 40. Boleh nggak menurut fikih? Boleh. Karena fikih itu hanya melihat kepada yang bersifat lahiriah. Boleh nggak menurut etika kepantasan? Tidak boleh, tidak pantas. Itu artinya Anda melawan Allah, main-main dengan Allah. Maka perlunya minta tasawuf. Maka kata Imam Malik, dia mengatakan, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaq. Barang siapa yang mempelajari fikih tanpa mempelajari tasawuf, maka dia menjadi fasik. Wa man tasawwafa bila tafaqquhin, barang siapa yang mempelajari tasawuf tapi nggak belajar fikih, faqad tazanna, dia sesat. Ada orang bacanya malaikat Pak, fikihnya dan belajar sesat Pak, nanti bahaya. Wa man jama'a bainakuma faqad ahaqqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, dia adalah orang yang benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh tuh hanya belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, harus berimbang. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, menggabungkan dua itu yang kemudian mempengaruhi Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Kitab ini isinya itu ada 12 pembahasan Pak. Ada yang mengatakan 16 pembahasan. Yang intinya adalah di dalam kitab ini itu membahas tentang persoalan takwa, persoalan islahul qulub, ilmu, sholat, zakat, puasa, haji, membaca Quran dan zikir, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, pembahasan tentang al-wilayat wal hukuk, pembahasan tentang yang penting adalah al-muhlikat, yang kedua adalah al-munjiyat. Nah, kata al-muhlikat ini hal-hal yang membuat diri kita bisa tersesat, membuat diri kita bisa binasa. Dan al-munjiyat itu membahas tentang apa yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kata-kata al-muhlikat wal munjiyat ini diambil dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Itulah keterpengaruhan Al-Habib Abdullah Haddad pada saat ketika dia menulis kitab itu. Nah, saya mau memberikan satu contoh saja Pak. Nanti insya Allah akan kita temukan contoh ini. Ada di dalam bab sholat di dalam bab sholat. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa ya. Kalau ini ada ininya Pak. Kalau sini kitab ini bagus, ada ininya. Ada babnya, jadi gampang dicari. Nah, di sini didengarkan saja bahwa Imam Al-Habib Abdullah Haddad itu menggabungkan fikih dan tasawuf. Ketika bicara fikih, tetap yang jadi titik tekannya itu adalah soal etika. Oke, saya berikan contoh. Nanti insya Allah kita akan masuk pembahasan ini pada saat membahas. Summa inna li salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan la kamala li salati wa la tamamanha illa bi iqamatiha jami'an. فأما صورتها الظاهرة فهي القيام والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. وأما حقيقتها الباطنة فمثل الخشوع وحضور القلب وكمال الإخلاص والتدبر والتفاهم لمعاني القراءة والتسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة. Kalau saya artikan, salat itu ada gambaran yang bersifat lahiriah, ada hakikat yang bersifat batinnya. Itu kata Al-Habib Abdullah Haddad. Tidak sempurna sholat kecuali dengan menegakkan keduanya, yang lahiriah dan batinnya. Kalau kita cuma sholat biasa aja, itu tidak sempurna kalau kita tidak melibatkan yang bersifat batinnya. Apa yang bersifat lahiriah? Misalnya berdiri, membaca Quran, ruku, sujud, dan semua gerakan-gerakan sholat lainnya itu disebut dengan lahiriah. Kalau cuma itu saja sama aja bohong. Tetapi yang bersifat batiniah, misalnya khusyuk, wa hudurul qalbi, menghadirkan hati, wa kamalul ikhlas yang sempurna, wa tadabbur, wa tafahum,
memperhatikan dan memahami ma'anil qiraat, bacaan-bacaannya. Wa tasbih, wa nahwi dzalika min wadha'ifis salatil batin. Dan kewajiban salat lain yang bersifat batin. Kita mungkin yang lahirnya belum tentu salat kita benar, Pak. Yang lahirnya. Kira-kira kalau saya tanya ke bapak-bapak, salat Anda sudah benar nggak? Kenapa belum benar? Kita sholat setiap hari, Pak, 5 waktu, tambah dengan sunnah. Sudah benar nggak sholat Anda? Secara lahiriah. Lahiriah, memang batinnya ini. Lahiriah. Dari mana Anda tahu itu betul? Ya, dari mana Anda tahu? Aku kan pasti mengikuti. Dari mana Anda tahu rukun itu yang Anda lakukan betul? Menurut mazhab Syafi'i. Bingung kan? Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar mempelajari kitab Syafi'i. Saya berikan contoh saja, Pak. Tidak apa-apa saya contohkan saja. Tentang sholat ya, menurut mazhab Syafi'i. Kira-kira kita sudah sama enggak? Tidak apa-apa lebih. Saya akan contohkan dengan gerakan. Insya Allah kita akan masuk nanti. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ini saya contohkan. Kalau kita sholat lahiriah, saya tidak bicara tentang batinnya. Batinnya itu nanti kaitannya dengan menghadirkan hati, khusyuk dan lain sebagainya, itu bersifat batinnya. Tapi ketika kita lahiriah, apakah sudah benar sholat Anda menurut mazhab Syafi'i? Itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, mazhab Syafi'i ketika sholat misalnya, itu mata dia menghadap kemana? Mau sujud. Tempat sujud dulu. Kemudian ketika dia mau nanti niat, itu berbarengan dengan takbir. Niat. Usolli itu bukan niat, Pak. Itu namanya talaffuz bil niat. Melafalkan niat. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Mazhab Maliki makruh. Misalnya usolli fardhu dhuhri. Itu namanya talaffuz bil niat, melafalkan niat. Nah, ketika saya membaca itu selesai, lalu saya gerak, dia angkat tangan. Kita takbir. Pas Allahu Akbar itu saya sudah mulai niat. Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Akbar berbarengan dengan angkat tangan. Kita kan Allahu Akbar, betul ya? Kita berbarengan dengan angkat tangan. Allah, ini tangan bergerak begini. Dikasih agak sedikit terbuka. Allah, pas saat kita bicara Allah, kita mulai niat. Kita mulai niat situ. Niat di mana? Fil qalbi, dalam hati. Jadi kalau tanya di mana, caranya gimana? Anda lebih tahu. Karena niat itu dalam hati. Tapi melafalkan kita ucapkan di awal. Usolli fardhu maghrib 3 rakaat. Makmuman li taala. Kata jadi makmum. Allah angkat. Allah. Ini berbarengan dengan atas ini, hampir sama dengan telinga. Allahu Akbar, baru turunkan. Jadi bukan Allahu Akbar. Itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi pada saat angkat Allahu Akbar baru turun. Nah, tangan kiri di atas pusat, di atas, bukan di pusat, di atas pusat. Tangan kanan berada di kanan kiri, memegang pergelangan tangan. Makanya kelihatannya seperti agak mirip. Memegang pergelangan tangan. Begini caranya. Bisa dipahami baik? Itu baru gerakan awal. Mazhab Syafi'i. Nah, setelah kita selesai memegang seperti ini, yang kita baca doa kita. Kalau mazhab Maliki makruh itu doa kita. Jadi beda sekali antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Nanti kita bahas sedikit kalau ada perbandingan fikihnya. Sedikit saja, tapi jangan banyak. Kalau banyak mah pusing. Sedikit, kenapa beda? Kita wawasannya agak luas sedikit. Nah, setelah baca doa kita, baca Al-Fatihah, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca itu karena dia sunnah. Kalau Syafi'i itu sunnah. Kita kadang-kadang enggak baca ta'awuz. Nah, membaca Al-Fatihah juga ada caranya, enggak sembarangan itu. Baca Al-Fatihah juga ada caranya. Makanya pertama kali anak-anak diajarkan itu Fatihah. Udah benar enggak Fatihahnya? Saya beri contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita berhenti di situ makruh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti di situ itu makruh, Pak. Makanya kita harus lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti haram. Lagi-lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin jangan ditarik. Waladdallin. Waladdallin. Jadi ditarik. Coba aja. Banyak orang itu pada saat baca Al-Fatihah dia sering begini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya? Hah? Nah, itu ada dulu, ada gundah. Tidak boleh itu. Banyak yang begitu, Pak. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kalau bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu mengatakan, ini sedikit dari gambaran. Mazhab Maliki itu mengatakan baca bismillah itu makruh. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau tanya, kalau mazhab Maliki tanya, berapa jumlah Al-Fatihah? Ada 7. Mazhab Syafi'i ditanya, ada berapa jumlah Al-Fatihah? Ada 7 juga. Loh, kalau dia 7, kata mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa itu? 7. Mazhab Maliki 7 ayat dia bilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga, Pak. Makanya kalau ulama Mekah itu kalau dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim berarti dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti dicek. Ada TV ini kan? TV Saudi. Nanti cek itu. Itu biasanya perhatikan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mazhabnya bukan Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia terus. Gimana kalau suaranya enggak nyambung? Ya sudah, namanya waqaf ittirari. Waqafnya terpaksa, enggak apa-apa. Tapi sunnahnya adalah dia sampai selesai. Nanti itu baru sedikit ya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan lagi sampai bagaimana kita bangun dari sholat itu seperti apa. Nanti apakah sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kita baru angkat tangan aja belum tentu sesuai. Baru angkat tangan, Pak. Baru caranya meniatkan di mana, kemudian bagaimana menurunkan, belum tentu sesuai. Oleh karena itu nanti insyaallah secara bertahap, karena ini menuntut ilmu itu harus sabar. Nggak bisa satu kali hadir langsung bisa, nggak mungkin. Bapak pernah dengar nama Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jadi ada 2 Ibnu Hajar di dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Maka kalau kita belajar Fathul Mu'in itu ada qala Ibnu Hajar. Itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama hadis yang memberikan syarat terhadap kitab Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu judulnya banyak banget. Kalau kita baca bisa muntah-muntah itu, Pak. Banyak itu, berjilid-jilid. Nggak ada, tapi di PDF-nya ada filenya. Sekarang kan ada perlu kitabnya, sudah ada filenya, Pak. Kalau mau nanti saya kasih. Nggak sulit sekarang. Zaman internet ini sudah pakai e-book. Nah, saya jelaskan. Ibnu Hajar disebut anak batu. Hajar itu batu, Ibnu itu anak. Ibnu Hajar itu orang bodoh, Pak, dulunya. Loh, kok orang bodoh? Dia kalau belajar, anggap aja dia namanya pesantren. Dia belajar di pesantren. Bertahun-tahun dia belajar, nggak masuk di otaknya itu. Dia diajar guru, maka dia murid paling bodoh di pesantren itu. Sampai dia bilang sama gurunya, kayaknya saya nggak sanggup lah belajar di pesantren. Nggak sanggup saya mau keluar aja, saya mau keluar daripada saya habiskan waktu di sini.
Akhirnya kiai bilang nggak apa-apa lah, kalau memang itu sudah putusanmu, pulang aja, bawa semua barangnya. Kalau perjalanan pulang, karena di jalan kaki masuk ke dalam hutan, tiba-tiba hujan besar, hujan. Akhirnya dia masuk ke dalam gua, kebetulan ada gua itu dekat. Masuk ke dalam gua, dia tunggu hujan, dia duduk. Di gua itu ada di atas gua itu, Pak, itu kan bocor tuh, air netes. Di bawahnya ada batu. Dia perhatikan aja itu air netes. Netes air itu kan tidak keras. Biasa netes air. Dia lihat batu itu cekung, Pak. Cekung. Ada bulatan di tengah tetesan air. Dia perhatikan dan hatinya gitu. Ini batu yang keras begini aja, kok bisa bolong? Hanya dengan tetesan air yang sangat lembut. Saya ini punya otak. Kalau saya asal terus nurut, pasti dia akan cerdas ini. Akhirnya nggak jadi dia pulang, kembali lagi ke pesantren. Kembali ke pesantren, dia belajar dengan dia, dengan tekun. Sehingga kemudian karena ketekunannya dia belajar. Ketekunan, karena Allah akan memberikan ilmu bagi orang yang tekun, bukan bagi orang yang cerdas. Yang tekun. Nanti Bapak bisa baca kitab kuning itu ada waktunya. Kalau tekun belajar, ada waktu-waktunya Allah kasih terbuka semuanya. Tapi kalau tekun, akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dia belajar benar-benar, akhirnya dia menjadi ulama yang paling luar biasa dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Mengarang banyak kitab. Salah satu kitab yang paling monumental, yang paling berpengaruh di dunia Muslim itu adalah kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Dari orang yang dulunya bodoh, maka dia disebut dengan Ibnu Hajar, anak batu, karena dia belajar dari batu itu. Nah, benar kata Imam Syafi'i, kalau Anda ingin belajar ilmu, ada 6 caranya. Nah, salah satu harus sungguh-sungguh. Dulu zaman harus waktunya lama, tidak bisa langsung instan. Kalau orang belajar instan, tidak mungkin bisa. Nah, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau ini disebut dengan Al-Habib. Kata Habib itu dalam bahasa Arab dari kata habba, yahibbu, artinya mencintai. Maka muncul kata Habib. Habib itu artinya bisa sifat musyabbah bismil fa'il, bisa maf'ul artinya. Bisa artinya fa'il, bisa artinya maf'ul. Artinya apa? Yang mencintai disebut dengan Habib, yang dicintai disebut dengan Habib. Jadi Habib itu maknanya dua dari segi bahasa, yang mencintai dan dicintai orang. Kalau kita punya kekasih namanya Habibah, perempuan Habibah. Nah, kata Habib dalam bahasa Arab itu jamaknya ahibba atau ahibbah atau ahbab. Jadi bukan habaib. Kita keliru itu, Pak. Dalam bahasa Arab kalau kata Habib jamaknya itu adalah ahibbah atau ahbab. Ahbabul khairat, para pecinta al-khairat. Nah, kalau habibah muannas itu ada tak marbutahnya, itu jamaknya habaib. Kita kan keliru ya? Habaib itu laki-laki. Ulama habaib. Dari segi bahasa keliru ya. Tapi kalau sudah dipakai, sudahlah, yang namanya sudah dipakai meskipun keliru dimaklumi. Misalnya seperti muhrim. Muhrim itu artinya apa, Pak? Muhrim, ini bukan muhrim itu. Jadi perempuan bukan muhrim itu. Di bahasa Indonesia kan bukan mahram, muhrim. Bukan muhrim artinya perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Saya punya kakak muhrim. Tetapi bahasa Indonesia itu disebut dengan muhrim. Bahasa Arab kata muhrim itu artinya orang yang ihram. Ahrama yuhrimu, muhrim orang yang melakukan ihram, namanya muhrim. Kalau perempuan yang dilarang dinikahi namanya mahram. Maka karena udah jadi bahasa Indonesia itu muhrim, artinya disepakati meskipun keliru. Disepakati sudah. Kita kalau bilang itu jangan mahram, muhrim. Sama dengan apalagi silaturahmi. Di dalam bahasa Arab namanya silaturahim. Tapi karena sudah diambil oleh bahasa Indonesia silaturahmi, diambil dari silaturahimi, rahimi jadi hilang, dia rahmi, silaturahmi, maka jadi bahasa Indonesia
maka kita terima itu. Jangan kita bilang silaturahim. Karena itu bahasa Indonesia. Keliru enggak? Yang keliru kalau disepakati jadi benar. Yang keliru kalau disepakati itu bisa menjadi benar. Nah, kata Habib itu dalam pengertian istilah itu dinisbatkan kepada keturunan Rasul melalui jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Maka kita tidak boleh nama kita bilang Habib. Kenapa? Karena kita secara istilah Pak ya, itu yang disebut dengan Habib adalah melalui jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Yang Fatimah dan Ali bin Abi Thalib punya putra namanya Hasan Hussein. Nah, di dalam kajian sosiologis yang keturunan Hasan disebut dengan syarif. Ada pendapat gitu, syarif. Artinya apa? Orang yang mulia, syarif. Tapi kalau keturunan Hussein namanya sayyid. Betul ya? Disebut begitu Pak. Itu menurut kajian. Bisa benar, bisa salah. Ini namanya kajian kan. Nah, tetapi kemudian pada saat ketika masanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attad di Hadramaut yang menulis surat At-Tas itu dia ganti itu istilah imam pada saat itu diganti pada zaman Hadramaut diganti menjadi Habib. Karena apa? Orang-orang keturunan Nabi yang soleh itu sangat dimuliakan Allah dan dia dicintai masyarakat. Maka disebut dengan Al-Habib. Maka kemudian terbawalah sampai ke Indonesia disebut dengan Habib. Maka keturunan Rasulullah dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu dianggap Habib. Yang jamaknya menurut masyarakat kita Habaib. Ada dari segi kebahasaan itu kalau Habib jamaknya Ahbab atau Ahibbah. Tapi kalau Habibah jamaknya Habab. Kalau dari segi kebahasaan. Nah, orang yang mendapat gelar Habib selain keturunan Rasul, dia punya akhlak Pak. Bukan sembarangan juga orang panggil Habib. Dia punya akhlak. Ini ada misalnya keturunan Rasul Habib preman misalnya kan. Dia masih keturunan Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah SAW. Maka ada pendapat mengatakan dia tidak pantas dibilang Habib. Ada pendapat yang mengatakan. Ada yang mengatakan meskipun dia orang yang nakal, kita lihat nakal misalnya, tapi karena dia keturunan Dzurriyyatul Rasul, dia tetap dianggap Habib. Jadi banyak pendapat. Kalau ada orang bilang begitu, nggak usah marah kita. Memang itu adalah pendapat. Tapi yang pasti mereka adalah keturunan Rasulullah. Karena apa? Pada zaman Sayyidina Hussein di Irak, Sayyidina Hussein kan dibunuh di Irak Pak, kepalanya dibengkal oleh orang-orang yang anak buah Yazid bin Muawiyah. Sampai ini kepalanya Pak dijadikan seperti bola Pak. Sana. Dan orang yang memenggal itu kemudian dapat azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yazid bin Muawiyah. Ya, nanti bisa dibaca sejarahnya. Nah, dari Husain itu punya anak Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan dari Ali Zainal Abidin inilah kemudian nanti lahir keturunan siapa? Rasulullah SAW yang menyebar sampai ke Indonesia dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Yang sering kita kalau baca Latif al-Hadad kalau kita baca itu ada Al-Fatihah ila siapa? Ada ila Ruh Al-Muhajir Ahmad bin Isa Al-Muhajir kan ada itu. Ada Pak? Ada. Nah, Isa Al-Muhajir ini adalah nenek moyangnya para habaib. Yang hijrah dari mana? Dari Irak ke Hadramaut. Jadi Hadramaut ini adalah tempat banyak yang berkumpul keturunan Rasulullah SAW, maka disebut dengan Habib Baik. Nah, nanti akan muncul tuh, termasuk para wali semua banyak sampai dari Hadramaut. Jadi kalau ditanya Islam itu datang dari India, Gujarat, keliru Pak. Islam itu datang dari Hadramaut, kemudian berlabuh di Gujarat, India, baru sampai ke Samudra Pasai, sampai ke Indonesia. Jadi sejarah Indonesia itu keliru. Kalau kita belajar dari SD, SMP, SMA, sejarah Islam itu yang benar dari Hadramaut, dibawa oleh para pedagang yang tujuannya bukan berdagang tapi berdakwah, sampai kemudian sampai ke Indonesia, mampir dulu di Gujarat, India, sampai kemudian di Indonesia. Nah, salah satunya itu para wali songo. Nah, Habib Abdullah Haddad dia lahir di Tarim. Hadramaut itu banyak kota, ada Taris, ada Tarim.
Sering keliru itu. Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri di Palu itu dia ditarik. Saya pikir awalnya ditarik tapi jadi ditarik. Nah, Tarim ini adalah perlu kita pahami itu kotanya 1000 wali. Tarim. Kebanyakan para ulama-ulama yang dari Habib belajarnya di Tarim. Siapa? Habib Umar. Ya, Habib Umar ada juga di tempat lain itu rata-rata di Tarim, Pak. Tarim. Dan Tarim ini adalah kotanya para wali dan banyak para ulama-ulama besar dari Tarim. Kenapa kok bisa? Dan Tarim ini didirikan oleh orang yang namanya Tarim bin Hadramaut. Jadi pendiri kota Tarim, tempatnya Habib Abdullah Al-Haddad dilahirkan, itu didirikan oleh penguasa namanya Tarim bin Hadramaut. Dan dia disebut dengan kota para wali, 1000 wali. Kenapa? Karena doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar pernah ke Yaman, ke Hadramaut, dia disambut oleh penguasa Hadramaut saat itu. Saking membalas budinya Abu Bakar As-Siddiq, dia doakan, ya Allah berkahi Tarim, berkahi Tarim dan berkahi Tarim dengan banyak melahirkan para wali-wali Allah, dan Allah kabulkan. Makanya kalau kita ke Tarim, mudah-mudahan kita bisa ke Tarim ya. Nah, itu tempatnya semua. Yang kedua, banyak para wali-wali Allah di sana. Yang wali-wali itu banyak yang datang ke Indonesia. Maka kita lihat banyak orang wali-wali itu. Termasuk Habib Idrus bin Salim Al Jufri yang biasa bisa. Tanggal 14 Syawal itu ada haul itu. Kalau haul ribu orang Pak hadir. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena itu wali min awliyaillah termasuk pada. Nah, Al Habib Abdullah bin Al-Haddad ini disebut dengan Qutbil Irsyad wa Ghaisil Ibad wal Bilad. Itu kalau kita baca itu Al-Fatih ila sahibil ratib Al-Haddad itu Qutbil Irsyad wa Ghaisil Ibad wal Bilad. Qutbil Irsyad itu kutub, itu artinya pimpinan, ketua, disebut dengan kutub. Itu tadi ketua. Irsyad itu adalah pimpinan para wali-wali saat itu. Dan Habib Abdullah itu diangkat sebagai wali Allah. Kan yang bisa tahu kan para wali juga, kita nggak tahu. Umur 26 tahun Pak, dikasihkan sejenis baju kebesaran di Mekah. Habib Abdullah Haddad 26 tahun sampai dia meninggal 88 tahun. Jadi 62 tahun dia mendapatkan julukan Qutbil Irsyad. Mulai setiba sampai itu artinya. Jadi pimpinan para wali-wali yang ada saat itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, Habib Abdullah ini pada usia 4 tahun, beliau ini kena penyakit dan membuat dirinya buta. Meskipun dia buta, dia tidak pernah patah semangat mengaji. Dia masih kecil dia mengaji Pak. Sholat tidak pernah tinggal, sholat sunnah. Jadi dari masih kecil sampai berikutnya, setiap hari 100 rakaat sholat sunnah, setiap hari dari masih kecil. Anda bisa bayangkan ini. Puasa sunnah, Senin Kemis, Yaumul Bid, Asyura, Arafah, Setan bin Syawal, itu tidak pernah lepas. Dari masih kecil sampai dia dewasa. Sampai uminya bilang, jadahnya dia bilang, jadah itu artinya apa ya? Neneknya bilang sama dia, ya Abdullah, kasihannya dirimu. Kau masih kecil, jangan kau lelahkan dirimu dengan perbuatan, padahal dia buta. Tapi Abdullah tetap beribadah. Dan dia tidak pernah lepas dari mengaji. Jelasannya para ulama. Pokoknya kalau dia bicara, Pak, nggak pernah bohong. Pokoknya dia seperti sampelnya Nabi. Kalau kita ingin melihat Nabi Muhammad SAW itu bisa ada dalam diri Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dia tidak pernah bohong, tidak pernah memfitnah, tidak pernah mengadu domba namimah. Kalau dia bicara ini Pak, itu konteksnya adalah pengajian, tausiah, diskusi ilmu. Kalau dengan kita bedanya gimana? Kalau kita, nah sini saya akan bacakan ya. Ada kitab Nasaiduddin, tapi sini ada syarahnya juga. Nah ini kata kitab ini, kana fi aktsari awqatihi mutabassiman mutabashiran masruran yasri hadha surur minhu ila julasaihi. Al-Habib Abdullah Haddad itu hampir sebagian besar waktunya tidak pernah cemberut, mutabassiman. Adalah mubtasiman. Jadi ada dua bahasa Arab, mubtasim, mutabassim. Artinya senyum.
Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi Nabi Allah ini mengamalkan hadis Nabi. Mustabsyirat, mukanya itu selalu menceriakan. Tidak pernah kalau orang lihat tentunya mukanya cemburu. Kalau ada masalah, tidak pernah dia perlihatkan masalahnya. Masrurah di selalu gembira, selalu bahagia. Yasri hadha surur minhu ila yulasai. Kebahagiaan ini itu sampai kepada orang yang duduk sama dia. Jadi orang yang duduk sama dia pun jadi bahagia karena dia bahagia. Wa kana idza dhahika tabassama. Kalau dia tertawa, tersenyum. Jadi tertawanya dia tersenyum. Sama dengan Nabi. Nabi tidak pernah tertawa terbahak, wah, ada pernah senyum. Nah, kalau kita ingin lihat Nabi, lihat Nabi Rasulullah. Karena dia merupakan cerminan cucu dari Rasulullah SAW yang sama dengan beliau. Wa idza sarra wa istabshara istanara wajhu. Kalau dia gembira, ceria, maka wajahnya bersinar. Kait atibadri, seperti bulan purnama, potongan bulan purnama. Wa kana majlisuhu waquran hadian mutma'innan. Dan majlisnya itu adalah majlis yang penuh dengan ketenangan. La yakadu ahadun min dulaisihi yatakallamu aw yataharrak. Jadi tidak ada salah satu pun anggota majlisnya pada saat majlis dia lakukan itu tidak ada satu pun yang bicara. Wala yatakallamu wa yataharrak. Tidak bicara, tidak bergerak. Hatta ka'anna ala rusu'im tayr, seperti di atas kepala kita ini, kepala mereka seperti ada burung. Dari Nabi Allah. Jadi tidak mau bicara, tidak bergerak. Itu bayangkan bagaimana majelis dari Al-Habib Allah ada. Dan di antara kitab-kitab yang ditulis, kitabnya banyak. Di antara yang ditulis oleh Habib Allah ada, yang kitab yang paling direkomendasi dibaca ini An-Nasa'i Ad-Diniyah dan Ratib atau zikir, kumpulan zikir yang paling direkomendasikan oleh orang adalah Ratib Al-Hadad. Dan kenapa kalau ingin ada hajat, kebutuhan, apapun masalah kita hadapi, baca Ratib Al-Hadad. Jadi kan Ratib Al-Hadad itu dibaca setiap malam atau setiap hari. Apakah ba'da asar, ba'da maghrib, atau ba'da isya, silakan. Yang penting satu hari jangan sampai lepas baca Ratib Al-Hadad. Kalau kita jadi rutin di Ratib, insya Allah kita Allah menjaga kita. Dan ini benar Pak, ini sudah menjarab, sudah banyak dipakai. Dan ini tidak bisa terbantahkan. Banyak orang-orang. Saya berikan contoh satu. Tapi ini berapa? Sesuai ya. Contoh ya. Di satu tempat di pesantren itu membaca Ratib itu diwajibkan Pak. Wajib itu Ratib itu diwajibkan di pesantren. Semua para santri baca Ratib. Pada saat ketika musim libur, para santri pulang. Ada satu santri, dia berada di satu kampung. Yang kampungnya itu Pak, itu perjudian, zinahan, mabuk-mabukan, pokoknya bersatu di situ. Dia pulang Pak. Nah, dia pulang itu lalu kemudian dia punya tantangan besar ini untuk menghadapi mereka ini. Bahaya ini kalau dibiarkan, karena maksiat kalau dibiarkan, dia akan seperti virus. Akhirnya dia baca Ratib Al-Hadad, diniatkan Pak. Satu persatu hilang. Yang pertama Pak, minuman itu bangkrut, perjudian hilang, dan perzinahan hilang. Akhirnya kota itu menjadi kota yang kampung itu menjadi kampung Islam. Kenapa? Di barakatil Ratib Al-Hadad. Ada juga wirid Ratib. Kalau kita dengan ada Ratib Al-Hadad masih kurang, baca juga wirid Ratib. Nah kalau kita baca Yasin, Imam Al-Habib Abdullah Hadad itu ada kasih namanya Asrar. Kalau baca Yasin itu baca Yasin 7 kali itu Pak, Yasin. Nah kemudian ada baca lagi tuh ketika bertemu dengan Dzalika taqdirul azizil alim. Ada ya? Ada. Baca 14 kali Pak. Baca berapa? 14. Salamun qaulan mir rabbir rahim, baca 16 kali. Nah pas di akhir itu, ini yang diajarkan oleh Habib Abdullah nih. Nah di akhir itu ada surat Yasin itu di akhir. Di situ kita ada doa. Coba kita lihat ya. Nah di situ ada kalimat begini. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Atau balik baca lagi. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Dua ya. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Bala kan bala tuh. Bala.
Nah setelah bala itu ada baca doa minta sama Allah. Bala minta ya Allah, disuruh minta apa hajatnya. Nah baru setelah itu baru ditutup. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Teruskan. Jadi itu maksud dari Al-Habib Allah bin Abdul Haddad. Dan Nabi Allah itu setiap malam dia baca Yasin dan ditambah dengan astar. Makanya Habib Allah itu ilmunya bermanfaat. Sampai sekarang dia seperti multi-level marketing, dia mendapatkan pahala terus. Ketika kita mengkajinya ini, Al-Habib Allah dia dapat kiriman pahala terus dari kita. Makanya orang berilmu Pak, para ulama-ulama itu sembarangan Pak. Yang menulis kitab itu kalau dia bermanfaat barokah, insya Allah itu mengalir terus pahala sampai hari kiamat. Sampai ini kitab ini dibaca terus sampai hari kiamat. Kira-kira ini dibaca terus nggak? Pasti akan dibaca. Ini kitab barokah. Kitab barokah itu adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang. Mungkin ini karena waktu kita nggak panjang ya, selalu banyak saya bicara ya. Karena ini mukhatimah, ini masih banyak yang kita perlu bahas dari Allah. Mudah-mudahan minggu yang akan datang, insya Allah kita akan membahas apa yang ada dalam kitab ini. Cuma bedanya kitab kita agak beda ini gimana nih? Apa ya? Jadi nanti saya tidak akan beritahu halaman berapa karena agak beda. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti. Saya pikir itu ya. Allahumma fil Assalamualaikum.